Upaya Leonardo Helicopters untuk masuk ke pasar pesawat sayap putar Indonesia menempuh jalan yang sangat terjal. Alih-alih mendapatkan keuntungan, pabrikan yang dulunya merupakan gabungan dari Agusta asal Italia dan Westland dari Inggris ini malah meraih citra buruk karena terjerat kasus korupsi. Walaupun tidak ada pegawai pembuat helikopter Anglo-Italian ini yang menjadi tersangka dalam skandal AW101 di Indonesia, akan tetapi AW101 identik dengan kasus korupsi pengadaan senjata di Indonesia. Hingga kini kasus korupsi pengadaan helikopter AW101 tengah disidangkan di pengadilan. Walaupun karena tidak ada kemauan politik, maka tersangka hanya dari kalangan sipil saja. Perancang dan pembuat helikopter yang mempunyai anak usaha di Polandia yaitu PZL Swednik ini sebenarnya telah mampu melaksanakan penetrasi pasar di Indonesia. Salah satu konsumen Leonardo Helicopter di sini adalah Badan SAR Nasional atau Basarnas yang menerbangkan AW139. Akan tetapi, pabrikan yang ketika menyandang nama Agusta pernah memproduksi Bell 205 di bawah lisensi ini tidak puas apabila tidak bisa masuk ke pasar militer Indonesia. Penjualan AW101 adalah upaya paling serius Leonardo Helicopters guna menjadikan TNI sebagai konsumennya. Namun upaya itu gagal karena helikopter yang dikirimkan adalah varian VIP yang pernah ditolak oleh negeri kelahiran Rabindranath Tagore. Sekarang peluang bagi produsen AW169 untuk kembali melakukan penetrasi pasar militer Indonesia tersedia seiring dengan tercantumnya program helikopter angkut berat untuk TNI Angkatan Udara dalam Blue Book edisi terakhir. Tetap tercantumnya program helikopter angkut berat dalam dokumen perencanaan nasional itu karena Kementerian Pertahanan menghendakinya. Perlu diketahui bahwa seiring dengan kegiatan revisi Blue Book, terdapat program dalam dokumen itu yang tidak tercantum lagi karena permintaan dari Medan Merdeka Barat. Walaupun Taman Suropati memiliki kewenangan menetapkan kegiatan apa saja yang tercantum dalam Blue Book, akan tetapi hal demikian berdasarkan saran dan masukan dari Medan Merdeka Barat. Mengacu pada Blue Book edisi terakhir, nilai program helikopter angkut berat adalah 240 juta US dollar. Angka tersebut bukan saja untuk pengadaan platform helikopter angkut berat saja, tetapi mencakup pula pembelian dukungan logistik. Akuisisi dukungan logistik sangat penting karena kesiapan operasional pesawat sayap putar itu harus dijamin minimal 2 atau 3 tahun terhitung sejak diserahkan kepada pengguna. Tentu menjadi pertanyaan, berapa unit helikopter yang hendak diimpor oleh Indonesia dengan pagu anggaran yang telah disebutkan? Sebagaimana program pengadaan Major Weapon System lainnya, rencana mendatangkan helikopter angkut berat bagi TNI Angkatan Udara memakai skema pinjaman luar negeri atau PLN yang diharapkan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Sejauh ini Jakarta berencana mengimpor 4 unit helikopter angkut berat, sehingga asumsi harga per unit adalah 60 juta US dollar termasuk dukungan logistik. Mengutip sumber informasi kredibel, Indonesia berencana membelanjakan PLN senilai 240 juta US dollar ke Eropa dan bukan ke Amerika Serikat. Walaupun negeri kelahiran Bob Arum ini mempunyai pembuat pesawat sayap putar terkemuka seperti Boeing dan Lockheed Martin, akan tetapi Indonesia melirik pada helikopter keluaran Eropa sebagai solusi guna memenuhi kebutuhan helikopter angkut berat. Benua biru sekarang memiliki 2 pabrikan helikopter tersohor yaitu Airbus Helicopters dan Leonardo Helicopters. Dahulu, benua yang pernah menjadi tempat 2 perang dahsyat di abad ke-20 ini mempunyai sejumlah produsen helikopter seperti Aerospatiale, Messerschmitt Volkobloom, Agusta, dan Westland. Seiring dengan gelombang merger dan akuisisi dalam industri dirgantara dan pertahanan, para pabrikan lama tersebut kini telah terserap ke dalam 2 grup besar, yakni Airbus Helicopters dan Leonardo Helicopters. Dalam konteks rencana pembelian helikopter angkut berat oleh Indonesia, persaingan terjadi antara pembuat sayap putar yang bermarkas di Prancis dan pabrikan helikopter yang memiliki kantor pusat di Italia. Dari segi berat, baik MTU weight maupun maximum take-off weight, AW101 jauh lebih unggul daripada pesaingnya dari Airbus Helicopters yaitu H225M. Begitu pula dalam service ceiling maupun hovering ceiling. Pesawat sayap putar karya Leonardo Helicopters mencatat juga mampu mengalahkan H225M pada aspek range dan endurance. H225M dan AW101 hanya mempunyai kemampuan yang cenderung sama pada aspek cruising speed.
Salah satu pembeda antara AW101 dan H225M adalah helikopter keluaran Italia Inggris mengadopsi 3 engine, sedangkan pesawat sayap putar asal Prancis hanya memakai 2 engine. Sebagian besar varian AW101 menggunakan engine karya anak bangsa Inggris yaitu Rolls-Royce Turbomeca RTM 322. Akan tetapi sejak tahun 2020, semua versi helikopter ini hanya ditenagai oleh engine produksi Amerika Serikat yaitu General Electric CT78E. Varian CT78 memang didesain oleh pabrikan asal negeri kelahiran Sugar Leonard ini untuk menjadi sumber tenaga bagi helikopter angkut sedang. Bagi Amerika Serikat, turboshaft engine yang diperuntukkan bagi helikopter angkut berat adalah General Electric T64 yang dipakai pada CH-53, MH-53 dan varian lainnya. Karena performan AW101 lebih baik daripada H225M, apakah Leonardo Helicopters akan diberi hadiah kontrak oleh Indonesia? Tidak ada jaminan akan hal tersebut karena pengadaan senjata adalah keputusan politik dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara politik dan industri, Airbus Defence and Space sebagai induk dari Airbus Helicopters memiliki investasi politik dan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan Leonardo sebagai induk dari Leonardo Helicopters. Tentu menjadi tantangan Leonardo Helicopters untuk menandingi kedikdayaan pengaruh Airbus Helicopters di sini. Namun hal demikian bukan mission impossible. Jika Leonardo Helicopter menjadikan AW101 sebagai helikopter of choice bagi Indonesia untuk angkut berat, peranan lobby sangat penting. Akan tetapi, lobby itu termasuk kampanye publik. Hendaknya tidak mengulangi lagi kesalahan pada kampanye pemasaran AW101 lebih dari 5 tahun silam. Pabrikan Anglo-Italian ini sebaiknya tidak lagi melaksanakan negatif campaign dengan menyudutkan pesaingnya, termasuk PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra Airbus Helicopters di sini. Berkat negatif campaign Leonardo Helicopters pada pertengahan dekade lalu, Airbus Helicopters mendapatkan kontrak 10 H225M dari Indonesia, termasuk 2 varian VIP. Sebaliknya, produsen AW169 ini mendapatkan masalah hukum ketika mengekspor AW101 di Indonesia. Pesan yang ingin disampaikan adalah pintar-pintarlah dalam memilih lobbyis, termasuk siapa yang akan menjadi juru kampanye publik. Walaupun performan H225M di bawah AW101, bukan berarti Airbus Helicopters tidak mempunyai kesempatan memenangkan program angkut berat senilai 240 juta US dollar. Menteri Keuangan belum lama ini telah memberikan restu pembiayaan akuisisi helikopter angkut berat untuk TNI Angkatan Udara memakai skema PLN. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.